Salam sejahtera buat semuanya. Kita kuliah mekanika tanah, yang pertambangan Undana. Jadi ini materi pertama kita. uh, Namanya juga materi pertama. Yang pasti kita harus berkenalan dengan yang namanya tanah. Cara berkenalan dengan tanah, pasti kita harus memahami pengertian dari tanah. Ini bisa dibilang sebuah base ya, sebuah dasar. Jadi saya ngerekam, ini waktunya 10 menit. Nanti kalau materi belum selesai, dia 10 menit terkat, nanti saya rekam. Jadi berarti bisa ada 2 part di sini rekamannya. Oke, pengertian tanah, kita belajar dulu apa pengertian tanah. Ini saya bilang tadi, ini base-nya dulu, kita belajar pengertian tanah. Nanti di akhirnya saya akan beritahu tentang apa itu ukuran butir, dan ukuran butir tanah itu ukurannya berapa saja, berapa milimeter. Untuk jenis tanah pasir, lempung, dan slit ya, seal. Nah, itu berapa ukurannya nanti saya akan beritahu di akhir kuliah ini. Nanti saya di sini juga akan bercerita tentang istilah-istilah yang biasa dipakai di perkuliahan mekanika tanah. Oke, pengertian tanah. Jadi tanah adalah bahan padat. Tanah adalah bahan padat atau mineral atau organik. Mineral itu biasanya mungkin ini ya, kita berbicara tentang bahan induk ya, bahan induk. Mineral ini mungkin tanah itu bisa terbuat dari batu-batuan. Organik ini bisa dikatakan tanah itu bisa bahan induknya ya, buat bahan induknya itu bisa adalah ya bahan organik seperti pohon ya, batang-batang pohon atau daun-daun yang sudah membusuk ya, sudah lapuk, akhirnya bertumpuk-tumpuk dan menjadi tanah. Jadi tanah itulah bahan padat ya, mineral atau organik yang terletak di permukaan bumi, yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan. Yang telah berarti sudah ya, yang sedang berarti dalam progress, dan serta terus menerus mengalami perubahan. Dan perubahan itu dipengaruhi oleh ya, tolong diabaikan ya suara-suara lain. Saya karena bekerja dari rumah, jadi konsekuensinya begitu, banyak suara-suara lain. Jadi faktor yang mempengaruhi itu bisa bahan induk. Bahan induk tadi bisa mineral atau organik. Yang kedua itu iklim, organisme, topografi, dan waktu. Organisme ini tuh bisa dibilang makhluk-makhluk hidup yang hidup di dalam tanah ya, di bawah permukaan bumi, di bawah permukaan tanah. Topografi dan waktu, pastinya semuanya berhubungan dengan waktu. Proses-proses pasti berhubungan dengan waktu. Dan tanah terbentuk berlapis-lapis karena proses fisik, kimia, dan biologi yang meliputi transformasi bahan tanah. Yang dimaksud dengan tanah dan batuan. Jadi kita bicara tentang tanah, kita bicara tentang batuan, dan apa saja yang disebut tanah dan apa saja yang disebut dengan batuan. Secara kasat mata kita bisa saja ya langsung mengatakan ini tanah dan ini batuan ya. Kita tahu lah ya, dari kecil kita tahu mana tanah mana batuan, tapi kita coba belajar lagi ya. Tanah adalah kumpulan butiran mineral alami atau agregat yang bisa dipisahkan oleh suatu cara mekanis. Nah, cara mekanisnya itu bila agregat tanah tersebut diaduk dalam air, jadi dia bisa dipisahkan. Jadi agregat tanah tersebut bisa dipisahkan oleh air, bisa dipisahkan oleh cara mekanis. Tanah itu agregatnya bisa dipisahkan oleh suatu cara mekanis. Batuan itu tidak bisa dipisahkan. Batuan itu tidak bisa dipisahkan dengan cara yang mekanis sederhana. Ya.
cara mereka sederhana ya seperti tadi ya, diaduk di dalam air. Jadi batuan itu kita aduk dalam air, mau gimana pun dia tidak akan terpisah gitu. Walaupun kita tahu tanah itu bisa berlubang karena tetesan air ya. Sebuah batu ditetesi air terus menerus, maka batu itu lama-lama bisa berlubang. Nah itu ada proses-prosesnya. Nah itu yang kita bicara tadi tentang permukaan bumi yang telah dan sedang serta terus menerus mengalami perubahan. Nah, menurut teman-teman yang lain nih, teman-teman kita dari geologi dan teman-teman dari pertanian, kita orang tambang pasti terus bersinggungan dengan orang-orang geologi dan pasti bersinggungan dengan orang-orang pertanian gitu ya. Menurut mereka, tanah itu hanyalah bagian kerak bumi yang menopang tumbuhan ya. Bagian kerak bumi yang menopang tumbuhan, dan batuan menurut mereka itu adalah penyusun kerak bumi tanpa mempersoalkan derajat keterikatan partikel-partikel mineralnya. Partikel-partikel mineralnya itu bisa batu, bisa tanah, bisa air. Jadi kalau kita lagi ngobrol dengan geologi, orang-orang geologi atau geologis, mereka bicara tanah, kita bisa bayangkan apa yang dimaksud mereka tanah. Mereka bicara batuan, kita langsung bisa bayangkan, kita bisa paham apa yang dimaksud mereka tentang batuan gitu. Dan menurut orang pertanian, tanahlah medium alam tempat tumbuhnya tumbuhan dan tanaman yang tersusun dari bahan-bahan padat, gas dan cair. Nah, tanah menurut orang pertanian itu ada media tanam gitu. Untuk mereka tanah itu adalah media tanam. Media digunakan untuk tempat tumbuhnya sebuah tanaman. Nah, ini yang saya bilang dari awal, kita bicara tentang istilah-istilah yang ada di mekanika tanah. Ada namanya plastis. Apa sih beda plastis dan apa itu elastis? Ya. Kalau di tanah kita selalu menggunakan istilah plastis. Nah, plastis itu adalah perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen. Ya. Plastis itu perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen. Sedangkan elastis perubahan yang terbentuk tapi tidak permanen. Dia bisa kembali ke bentuk semulanya gitu ya. Contohnya bila kita jalan di atas tanah dan kita lihat ada jejak kaki kita. Nah, tanah yang tertekan oleh jejak kaki kita atau tanah yang tertekan oleh ban mobil akan seterusnya terbentuk seperti itu. Dia tidak akan kembali ke posisi semula ya. Tidak mungkin secara tiba-tiba kita injak tanah terus kita angkat kaki kita, jejaknya hilang karena tanahnya kembali ke posisi semula. Tidak mungkin. Itu disebut plastis, terbentuk pada benda dan secara permanen. Dan bahan plastis itu apa? Bahan plastis itulah bahan atau benda yang memiliki wujud dan tekstur yang mudah untuk dibentuk dan bersifat lunak. Mudah untuk dibentuk. Batu mudah dibentuk tidak, walaupun bisa dibentuk ya. Walaupun ada pemahat batu, mereka bisa membentuk batu, tapi itu tidak mudah. Jadi mudah dibentuk itulah tanah. Tanah itu tanah seperti apa yang mudah dibentuk? Nah, ini kita bicara lagi nanti itu. Jadi tanah plastis atau benda yang mudah dibentuk itu yang pasti memiliki sifat atau tanah yang kohesif. Tanah yang kohesif, bukan tanah yang non kohesif. Tanah kohesif. Tanah kohesif ini contohnya lempung. Jadi lempung itu mudah dibentuk. Lempung kita tambah air sedikit maka dia akan mudah dibentuk karena mempunyai sifat lekatan-lekatan antara butir-butirannya. Jadi ada butir-butir lempung itu yang mereka saling mengikat gitu ya, dan kita bisa mengambil lempung, kita membuat dia menjadi bola gitu, bentuk bola gitu, bentuk lingkaran gitu. Sementara kalau tanah yang non kohesif seperti pasir, kita nggak bisa mengambil pasir terus membuat jadi bola, itu pasti pasirnya buyar. Kecuali ditambahkan semen dan itu ada, bisa dibilang ada perekatnya. Lem itu jadi perekat di pasir. Nah, itu beda cerita.
Jadi pasir itu tanah yang non kohesif dan lempung itu tanah yang kohesif. Ingat ya, kohesif